Maya, wanita cantik berusia 28 tahun, melakukan pernikahan gaib di tengah ritual malam suro bersama Danyang Gunung Lawu. Ia bersedia menjadi istri gaib demi kekayaan tak terbatas, dengan satu syarat: menjaga kesucian dan hanya berhubungan badan dengan pria kelahiran Kamis Legi. Malam itu, ia menandatangani perjanjian darah dan merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang menggolinya di antara kabut dan bunga-bunga kenanga. Maya berdiri di tengah lingkaran bunga kenanga yang ditabur membentuk lambang bintang 5 di tanah basah. Kakinya telanjang, tubuhnya hanya diselimuti kain jarik lusuh, dan rambut hitam panjangnya terurai liar ditiup angin dingin lereng Gunung Lawu. Di hadapannya, sesajen lengkap, kepala kambing hitam, darah ayam jago, 7 kembang, dan selembar kertas berisi mantra dalam huruf Jawa kuno. Di tangan kanannya, pisau kecil berkarat yang sebentar lagi akan menorehkan luka di telapak tangan sendiri. Suara gamelan pelan terdengar entah dari mana, mengalun lirih seolah dari perut bumi. Dukun tua berjubah hitam berdiri di sampingnya, membisikkan mantra-mantra kuno sambil membakar dupa dari campuran kemenyan dan rambut manusia. Yen wis siap, toreh nganggo niatmu. Aja ragu, Maya. Danyang bakal nyeda yen getihmu tulus, bisik dukun itu pelan namun berat. Maya menahan napas, mengangkat pisau itu, dan menggores telapak tangannya. Darah mengucur, menetes tepat ke sesajen di tengah lingkaran. Angin seketika berhenti. Suara-suara malam lenyap. Alam seolah menahan napas bersamanya. Maya memejamkan mata. Ia tahu, malam ini ia bukan hanya mengikat janji. Ia menikah. Tapi bukan dengan manusia. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada sosok tak kasat mata yang hanya dikenal sebagai Danyang Gunung Lawu. Setahun belakangan hidup Maya seperti kubangan lumpur. Ayahnya meninggal dibunuh rentenir. Ibunya sakit keras. Maya dijebak teman sendiri untuk dijual ke Germo di kota. Ia kabur, lari sampai ke desa terpencil di lereng Lawu. Disitulah ia bertemu dengan dukun tua yang menawarkan jalan kaya melalui pernikahan klinik. Kowe ayu, Maya. Danyang suka karo sing ayu lan wani. Wetonmu cocok. Danyang bakal ngangkat kowe dadi garwane, asale kowe orang langgar janji. Janji itu sederhana tapi mematikan. Maya harus menjaga kesuciannya, dan bila bersetubuh, hanya boleh dengan lelaki kelahiran Kamis Legi. Jika dilanggar, tubuhnya akan ditarik perlahan ke alam Danyang, dimasak hidup-hidup dalam kawah gaib hingga meleleh. Maya tak peduli saat itu. Ia butuh jalan keluar. Ia ingin balas dendam. Dan kekayaan adalah alatnya. Dupa makin pekat. Udara sekitar jadi hangat. Tubuh Maya terasa mengambang. Saiki wis wayahe. Lakoni sesandinganmu, Maya. Danyang rawuh. Langit malam tanpa bulan mendadak gelap pekat. Samar-samar, Maya melihat sosok tinggi besar muncul dari balik kabut. Tidak sepenuhnya manusia. Matanya merah menyala, wajahnya hitam seperti arang, tubuhnya berselimut asap. Ia tidak berbicara, tapi Maya mengerti, malam itu, tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia merasakan sentuhan dingin, lembab, dan kasar. Bunga kenanga di tanah berguguran satu persatu, seperti dihantam angin yang hanya menyapu lingkaran itu. Maya menggigit bibir, tubuhnya bergetar, antara takut dan pasrah. Ritual itu tidak berlangsung lama. Tapi setiap detiknya terasa seperti ditusuk-tusuk oleh bayangan asing. Saat semuanya selesai, Maya tersungkur di tanah. Tubuhnya kotor, keringat bercampur tanah dan darah. Tapi wajahnya tenang. Seolah telah melewati sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan badan. Dukun itu menatapnya puas. Wisah. Kowe saiki garwane Danyang. Wektumu berbakal kebak bandhalan kasugihan. Tapi elinga, Maya, janji kudu dijogo. Danyang ora lali. Danyang cemburu. Maya mengangguk pelan. Di antara rasa nyeri dan lelah yang luar biasa, ia tersenyum tipis. Ia sudah melewati batas dunia manusia. Dan ia siap menerima apapun yang datang. Di balik pepohonan, cahaya merah redup menyala sebentar lalu lenyap. Alam kembali sunyi. Malam itu,
seorang wanita telah menikah dengan makhluk yang bukan dari dunia ini. Dan sejak malam itu pula, satu pintu menuju bencana telah terbuka. 2 minggu setelah pernikahan gaib itu, hidup Maya berubah drastis. Dulu, ia hanya menumpang di rumah kosong peninggalan warga desa yang sudah lama pindah. Sekarang, rumah itu berubah menjadi villa kecil dengan 7 kamar tamu yang nyaman, lengkap dengan taman bunga kenanga dan kolam ikan yang seolah tidak pernah kering airnya. Padahal, Maya tidak pernah menyentuh sekop, tidak pernah menanam apapun. Semua muncul begitu saja, seperti tumbuh dari tanah. "Mbak Maya, ini tamu baru lagi, ya?" tanya Pak Lurah saat lewat suatu sore, menunjuk 2 mobil sedan hitam yang terparkir di halaman. Maya hanya tersenyum. Senyum yang anggun dan menyimpan misteri. "Iya, Pak. Mereka katanya cuma mau ngadem di lereng." Tiap hari, selalu ada pria-pria kota yang datang dan menginap di villa Maya. Dari pengusaha, dosen, pejabat, sampai paranormal. Tak ada yang tahu dari mana asalnya Maya mendapat pelanggan sebanyak itu. Mereka selalu menginap 1 malam, lalu pergi sambil menyelipkan amplop tebal di bawah pintu. Tapi 1 kamar selalu dibiarkan kosong. Kamar paling ujung di sisi timur, dekat pohon beringin besar. Hanya Maya yang boleh masuk ke kamar itu. Di dalamnya, terdapat altar kecil berisi sesajen harian, rokok kretek, kopi pahit, dan semangkuk darah ayam segar. Setiap malam Jumat Kliwon, Maya menyendiri di kamar itu. Rambutnya digelung, tubuhnya hanya dibalut jarik, dan ia duduk bersila sambil membakar kemenyan serta membaca mantra dengan suara rendah. Tak ada yang berani mendekat. Kadang terdengar suara gamelan lirih. Kadang terdengar derap langkah berat dari dalam kamar, padahal Maya sendirian. Dan setiap usai malam itu, Maya makin cantik. Kulitnya makin cerah, tubuhnya makin sintal, dan senyumnya makin menawan. Seperti ada energi yang memancar dari balik matanya. "Dan yang seneng, Mbak Maya. Sampean wis manut. Bandha bakal nambah terus. Tapi ojo lali karo watesmu," suara dukun tua muncul lewat mimpi. Rambutnya kini makin putih, matanya cekung dan tajam. Maya mengangguk dalam tidur. Ia sadar, kekayaannya bukan berasal dari kerja keras. Tapi dari ikatan pernikahan gaib yang menuntut setoran tak kasat mata, kesetiaan dan darah segar. Kadang, Maya terbangun tengah malam dengan napas terengah. Tubuhnya lengket, seperti habis bercinta. Tapi tidak ada siapa-siapa di ranjang. Hanya bau dupa dan jejak telapak kaki besar di lantai kayu. Suatu malam, saat sedang menyiram bunga kenanga, Maya melihat seekor ular hitam muncul dari kolam ikan. Matanya merah menyala. Bukannya takut, Maya justru menunduk memberi salam. Ular itu mengangguk perlahan, lalu menghilang ke balik dinding batu. Itu adalah tanda, rezeki besar akan datang dari arah timur. Besok paginya, seorang tamu pria datang. Wajahnya asing, tinggi, berkulit putih, mengenakan jas mahal. Namanya Arga. Ia bilang ingin menginap 2 malam. Weton kelahirannya, Selasa Pon. Maya tersenyum, tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mencatat nama itu dan mengantar Arga ke kamar paling barat. Bukan kamar Danyang. Tapi ada sesuatu dari pria itu yang membuat jantung Maya berdebar tidak biasa. Angin dari arah timur berhembus lebih kencang malam itu. Dupa di kamar Danyang padam sendiri. Dan altar sesajen mengeluarkan cairan hitam dari mangkuknya. Pertanda buruk mulai bergerak. Tapi Maya belum sadar bahwa lelaki itu bukan tamu biasa. Arga menginap lebih lama dari tamu-tamu sebelumnya. Sudah 3 malam ia tinggal di villa Maya. Ia tidak banyak bicara, tapi sorot matanya tajam. Kadang memandangi Maya terlalu lama dari balik jendela. Kadang berjalan sendirian di pekarangan, melamun sambil meraba-raba tembok batu yang ditumbuhi lumut. Maya mulai merasa aneh. Tapi di sisi lain, tubuhnya justru tertarik secara naluriah pada pria itu. Bukan karena tampangnya. Bukan karena hartanya. Tapi karena aura yang sulit dijelaskan. Ada hawa panas yang menguar setiap kali Arga melangkah masuk ke ruangan. Suatu malam,
Maya sedang menyiapkan sesajen di kamar Danyang ketika tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Ia tersentak. Tidak ada yang pernah berani mengetuk kamar itu, apalagi malam Jumat Legi seperti ini. "Mbak Maya, saya ingin bicara," suara Arga pelan, tapi tegas. Maya membuka pintu sedikit. Matanya tajam. "Ini bukan waktunya bicara, Mas. Saya tahu siapa kamu sebenarnya," ujar Arga, lirih. "Dan saya juga tahu siapa yang kau nikahi." Maya membeku. Darahnya dingin. Tak ada manusia biasa yang tahu hal itu kecuali, "Mas siapa?" tanyanya dengan suara pelan. Arga hanya tersenyum samar. Ia menunjuk keningnya sendiri. "Saya dilahirkan Selasa Pon. Dan saya datang bukan untuk menginap, tapi untuk menuntaskan hutang darah keluarga saya, pada Danyang yang sekarang jadi suamimu." Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Ia segera menutup pintu kamar sesajen, mengunci 3 kali, dan berlari ke kamar tidurnya. Tapi udara malam mendadak pengap. Aroma bunga kenanga berubah menjadi bau bangkai. Lampu-lampu villa meredup, satu persatu padam seperti ditiup sesuatu. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan, tapi kali ini kacau. Nadanya rusak. Tidak harmoni. Seperti dimainkan tangan-tangan gemetar. Maya menggigil. Ia berlari ke kamar mandi, membuka kendi dan menyiram dirinya dengan air bunga 7 rupa. Tapi tubuhnya tetap panas. Kulitnya memerah seperti disiram air mendidih. Danyang murka. Ia telah membiarkan pria kelahiran Selasa Pon masuk terlalu dekat. Bahkan menatapnya dengan mata penuh nafsu. Maya tidak sadar, malam sebelumnya, ia dan Arga duduk terlalu dekat di taman. Tangan mereka sempat bersentuhan. Dan kini, harga dari sentuhan itu mulai ditagih. Sementara itu, Arga masuk ke kamarnya dengan tenang. Ia membuka koper hitam kecil dan mengeluarkan gulungan kain putih dan sebotol minyak kelapa yang sudah dicampur debu tulang. Ia menggambar lingkaran dengan aksara Jawa di lantai kamar. Di balik senyumnya, Arga menyimpan dendam panjang. Leluhurnya dulu pernah menolak tumbal Danyang, lalu dibantai satu desa tanpa sisa. Hanya satu bayi selamat, dan bayi itu adalah buyut Arga. Kini, Arga datang bukan hanya untuk menagih, tapi juga menghancurkan ikatan Maya dengan Danyang. Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu bahwa jika berhasil mengganggu kesucian pengantin Danyang, seluruh kekuatan gaib akan goyah. Di kamar sesajen, dupa menyala sendiri. Asapnya mengepul ke langit-langit dan membentuk wajah hitam besar. Mata merahnya berputar liar. Gigi tajamnya menggertak. Danyang sudah bangkit. Dan malam ini, darah akan menetes. Malam itu, hawa di villa Maya berubah mencekam. Langit hitam pekat tanpa bintang, dan suara kodok sawah mendadak lenyap. Seolah seluruh alam tahu, ada yang akan mati malam ini. Maya terbaring di kamarnya, tubuhnya menggigil hebat. Bukan karena dingin, melainkan karena bisikan halus dari dinding-dinding rumah. Suara yang mengatakan, "Kau sudah ternoda, kau sudah melanggar sumpah darah." Ia mencoba menenangkan diri, menutup mata, memeluk guling. Tapi hawa ranjang terasa aneh. Panas. Basah. Seperti habis digunakan seseorang. Ketika Maya menoleh, sosok Arga sudah berdiri di sisi ranjang, menatapnya lekat dengan mata yang berbeda. Mata itu hitam seluruhnya, tak punya bola putih. "Maafkan aku, Maya. Tapi ini harus terjadi," ucap Arga pelan, sebelum naik ke atas ranjang. Maya ingin melawan. Tapi tubuhnya seperti lumpuh. Tangannya tidak bisa digerakkan. Bibirnya hanya mampu berbisik pelan, memanggil nama Danyang, berharap perlindungan. Namun malam itu, Danyang tidak muncul. Ia murka. Ia memilih membiarkan Maya menerima akibatnya. Arga mendekap tubuh Maya, dan dalam sekejap, segalanya terjadi. Tubuh Maya berguncang, berkeringat, dan matanya terbelalak saat sesuatu dari dalam dirinya meledak. Bukan sekadar gairah, tapi pecahan kekuatan gaib yang selama ini disimpan rapat oleh Danyang. Ranjang pengantin Danyang kini ternoda. Darah Maya mengalir dari pusarnya, mengotori spray putih bersulam Raja Jawa.
Darah itu berwarna hitam keunguan, berbau amis pekat. Dan saat Arga turun dari ranjang, tubuh Maya menggelepar seperti ikan kehabisan air. Wetonmu membawa kehancuran, lirih Maya, dengan sisa napasnya. Kau? Selasa Pon, kenapa kau menyentuhku? Arga tidak menjawab. Ia membuka jendela kamar, dan dari luar, kabut tebal mulai masuk seperti kabut kuburan. Kabut itu mengalir ke arah ranjang, menyelimuti tubuh Maya yang kini pucat dan penuh luka gores halus seperti cakar. Di luar kamar, gong terdengar bertalu. Tapi bukan gong biasa. Suaranya dalam, berat, menggema seperti ditabuh dari perut gunung. Tiba-tiba lantai villa bergetar. Tanah di sekitar pohon beringin merekah, memuntahkan lumpur dan tulang-tulang manusia yang membusuk. Dari celah itu, muncul lidah panjang berwarna merah tua, menjilat udara dengan geram. Danyang bangkit. Tapi bukan dalam wujud kekasih Maya. Kali ini, ia datang sebagai algojo. Arga menggenggam sebotol kecil minyak tulang dan menyiramkan ke tubuhnya. Datanglah, sekarang kita selesaikan hutang leluhur, teriaknya, menantang bayangan besar yang mulai terbentuk di pelataran villa. Sementara itu, di ranjang, Maya menangis. Tapi bukan karena sakit. Ia menangis karena sadar, dirinya bukan manusia sepenuhnya lagi. Dosa itu sudah terukir di bawah ranjang pengantin gaib. Dan jiwa yang dikandungnya, bukan lagi milik dunia ini. Dari dalam perutnya, terdengar suara ketukan kecil. To, 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 bukan detak jantung. Bukan denyut janin biasa. Tapi ketukan pintu dari alam lain. Sesuatu ingin lahir. 3 malam setelah malam terkutuk itu, Maya tidak keluar kamar. Ranjang pengantin sudah dibakar. Lantai tempat darahnya menetes ditaburi bunga kantil dan abu dupa. Tapi hawa villa masih berat. Udara dingin, seakan waktu berhenti berputar. Tubuh Maya pucat, kurus, dan matanya selalu mengarah ke dinding. Di sana, tepat di balik ranjang, ia mendengar suara itu setiap malam. To, 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 ketukan dari dalam tembok. Bukan seekor tikus. Bukan kayu lapuk. Tapi suara dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia sudah meminta bantuan dukun. Seorang wanita tua dari desa tetangga datang membawa kendi dan daun sirih, tapi baru 2 menit di dalam kamar, ia muntah darah dan lari terbirit-birit sambil berkata, "Itu bukan anak, itu bukan anak." Maya menunduk, tangannya mengusap perut yang belum terlihat membesar, tapi sudah terasa berat seperti memikul batu. Malam itu, ia mencoba berdoa, membakar menyan, membaca rajah warisan ibunya. Tapi setiap kali ayat itu keluar dari bibirnya, ketukan di tembok semakin keras. To, 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 hingga akhirnya, sesuatu terdorong keluar dari tembok. Sebuah tangan kecil, pucat, kering, dengan kuku hitam yang tajam. Tangannya mencengkeram dinding dan menarik tubuh mungil keluar perlahan. Maya menjerit. Tapi suaranya seperti ditelan tembok. Sosok itu berdiri tegak di ujung ranjang. Bayi, tapi matanya merah menyala. Dan di dahinya, terukir rajah yang sama seperti milik Danyang. Rajah perjanjian. "Bunda," kata makhluk itu. Suaranya berat. Bukan suara anak-anak. Tapi suara orang dewasa dari mulut mungil. Maya terduduk, memeluk dirinya sendiri. Makhluk itu berjalan pelan mendekatinya. Ini baru awal. Kita akan bertiga, bukan berdua. Maya menatap makhluk itu dengan horor. "Apa maksudmu?" Makhluk itu menunjuk perutnya sendiri. "Akan ada yang kedua. Dan yang ketiga. Selama kau masih terikat sumpah pernikahan dengan ayahku, kau akan terus mengandung." Tangisan Maya pecah. Tapi air matanya bukan bening, melainkan hitam pekat seperti oli. Dari luar kamar, Arga berdiri. Ia mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa menyesal. Bukan karena telah menodai Maya, tapi karena telah membuka gerbang yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Ketukan dari alam gaib tidak pernah datang sendiri. Mereka mengetuk untuk masuk. Dan ketika satu pintu terbuka,
1000 makhluk akan ikut menyusul. Maya kini lebih banyak duduk di kursi goyang, menatap jendela dengan pandangan kosong. Di dalam perutnya, sesuatu terus bergerak. Bukan seperti janin biasa, tapi seperti ular yang melilit dan menggeliat tanpa henti. Tiap malam, ia memimpikan hal yang sama. Dirinya melahirkan bukan di ranjang, bukan di rumah sakit, tapi di atas altar batu yang dikelilingi api. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk hitam bertanduk memekik girang, memanggil nama-nama kuno dari bahasa yang tak pernah ia dengar. Dan selalu ada satu suara yang paling keras, suara sang danyang. Istriku, kau telah mengandung anak pertama dari 7 keturunan. Kau adalah rahim titisan. Maya terbangun dari mimpi dengan tubuh penuh keringat. Ketika ia melihat ke arah cermin, bayangannya tak lagi mengikuti gerakannya. Cermin itu menunjukkan dirinya dengan perut besar, mata merah, dan bibir sobek seperti tersenyum lebar. Tapi tubuh Maya sendiri masih tampak ramping. Tak ada yang datang membantu. Arga menghilang sejak malam ketukan itu. Villa menjadi sunyi. Semua yang tinggal di sekitarnya pindah. Bahkan penjaga kebun kabur setelah melihat bayangan anak kecil duduk di atap, memakan burung hidup-hidup. Pagi itu, Maya keluar dari kamar untuk pertama kalinya dalam seminggu. Ia menuju kamar sesajen. Tapi ketika ia buka pintu, ruangan itu telah berubah. Dupa membusuk. Wadah sesaji pecah. Dan di tengah ruangan, ada ranjang batu, seperti di mimpinya. Di atasnya, ada benda merah yang menggeliat. Maya mendekat dengan ngeri. Itu adalah bayi. Tapi tubuhnya diselimuti lendir hitam, dan ketika Maya menyentuhnya, kulitnya terasa seperti tanah basah. Bayi itu menangis tanpa suara. Hanya matanya yang bergetar, menatap Maya seperti meminta makan. Tanpa sadar, Maya mengangkatnya. Dan begitu tubuh bayi itu bersentuhan dengan kulitnya, luka-luka di tubuh Maya sembuh seketika. Rasa nyeri hilang. Tapi sebagai gantinya, ada perubahan lain. Lambang raja muncul di punggung tangannya. Ia telah menjadi wadah. Danyang bersuara dalam pikirannya, anak pertama sudah lahir. 6 lagi menunggu waktunya. Kau adalah perjanjian yang tak bisa dihapus. Maya menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya keluh. Mulutnya membeku. Bayi itu membuka mata, dan dengan suara berat, ia berkata, "Bunda, siapa yang akan kau pilih jadi ayah anak kedua?" Dan dari balik jendela, bayangan Arga muncul kembali. Ia kembali, tapi bukan lagi sebagai manusia. Arga kembali ke villa dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, rambutnya panjang tidak terawat, dan matanya tampak kosong. Tapi tubuhnya bukan tubuh yang sama. Hawa dingin menyertai setiap jejak kakinya. Bahkan bunga-bunga di taman villa layu seketika begitu ia lewat. Maya menyaksikannya dari balik tirai. Bayi yang digendongnya menggeliat, mengeluarkan suara berat dari tenggorokan mungilnya. Itu dia, ayahku, dan tumbal untuk adikku. Maya menoleh, ngeri. Apa maksudmu? Arga tidak bisa. Bayi itu menatap ibunya dengan sinis. Satu persatu, mereka akan datang. Kau hanya harus memilih siapa yang akan kau tiduri. Dan siapa yang akan mati setelah itu. Maya tidak bisa menolak. Malam itu, seperti dirasuki sesuatu, ia membuka pintu kamarnya, membiarkan Arga masuk. Tubuhnya mendadak panas, dan bibirnya mengucap mantra dalam bahasa yang tak dikenalnya. Mata Arga memerah, dan ia pun menghampiri Maya dengan gerakan seperti boneka yang dikendalikan tali gaib. Di ranjang, mereka bersatu. Tapi bukan dengan gairah, melainkan dengan kesakitan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap sentuhan terasa seperti duri menyayat kulit. Darah Maya mengalir, dan rajah di punggung tangannya berdenyut keras. Sementara itu, bayi di ranjang batu tertawa. Tawanya menggema ke seluruh villa. Saat fajar menyingsing, Maya bangkit dari ranjang dengan tubuh lemas. Arga sudah tiada. Yang tersisa hanyalah abu hitam dan aroma amis terbakar. Dan perut Maya sudah kembali terasa berat. Ia muntah darah ke lantai. Kali ini, bukan darah biasa.
Darah itu berbentuk seperti cacing-cacing kecil yang menggeliat dan berusaha masuk kembali ke tubuhnya. Tumbal telah diberikan. Anak kedua mulai tumbuh. Danyang bersuara dari dalam kepalanya. 5 lagi. Semakin kau menolak, semakin perih rasanya. Maya menangis, tapi tidak bisa lari. Setiap jengkal villa kini dilingkupi raja. Ia terkurung dalam ruang gaib yang tak bisa ditembus oleh siapapun. Dan setiap malam, akan datang suara ketukan lain. Calon-calon tumbal. Laki-laki tak berdosa yang akan dijadikan korban berikutnya. Malam itu, pintu villa diketuk. Tok, tok, tok. Suara seorang lelaki muda terdengar dari luar. Mbak Maya, ini saya, Yoga, saya diminta Pak Lurah mengantar sembako. Boleh masuk? Maya menggigil. Ia belum pernah bertemu Yoga. Tapi bayinya, yang kini sudah mulai bicara lancar, berbisik di telinganya. Dia cocok, weton Rabu Pahing. Darahnya manis, untuk adikku yang ketiga. Maya menjerit dalam hati. Ia sadar, tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia telah menjadi alat perjanjian. Rahim gaib yang harus terus memberi. Hari-hari bagi Maya semakin kelam. Villa yang dulu tampak seperti tempat peristirahatan, kini menjadi penjara tanpa tembok. Setiap sudut ruangan dipenuhi aroma lembab dan bau amis yang tak kunjung hilang. Bayi yang kini sudah hampir sebesar balita terus merengek setiap malam, meminta darah untuk pertumbuhannya. Maya tak lagi mengenali dirinya sendiri. Setiap kali ia berpandang di cermin, wajah yang memantul kembali adalah wajah asing. Mata merah menyala, kulit pucat yang hampir transparan, dan bibir yang selalu tersenyum tipis, seperti tersiksa. Tapi, tubuhnya juga semakin sulit dikendalikan. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali gaib, terpaksa mengikut setiap perintah yang datang, meskipun itu datang dari anak-anak yang ada dalam rahimnya. Sementara itu, ketukan di pintu villa semakin sering terdengar. Tumbal-tumbal baru datang silih berganti, laki-laki dengan berbagai weton, dipilih oleh bayinya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang tumbuh di dalam rahimnya. Maya tidak bisa menolak. Dan pada suatu malam, ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras, lebih menuntut. Maya merasa tercekik oleh sesuatu yang berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia tergerak untuk membuka pintu. Di luar, berdiri seorang lelaki muda, dengan pakaian kumal dan wajah lelah. Namanya Yoga, seperti yang disebutkan oleh bayinya sebelumnya. Mbak Yu, saya membawa sembako dari Pak Lurah. Saya diperintah langsung. Boleh masuk? Tanyanya, suaranya rendah, seperti terbebani sesuatu. Maya menatapnya, matanya mulai berkilat. Ada sesuatu yang janggal. Weton Yoga adalah Rabu Pahing, yang berarti darahnya cocok untuk anak ketiga. Bayinya sudah mulai merengek, meminta darahnya. Maya menggigit bibirnya. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah pilihan terakhir. Maya mundur selangkah, memberi jalan untuk Yoga masuk ke dalam rumah. Setelah pintu ditutup, Maya berdiri di hadapannya, di ruang tamu yang hampir gelap. Yoga menundukkan kepala, menggaruk tengkuknya yang terasa gatal, bingung dengan sikap Maya yang tampak terperangkap dalam pikirannya. Tiba-tiba, tubuh Maya bergerak sendiri. Tangannya terangkat, membuka baju Yoga dengan cepat. Tangan kecil bayinya di dalam perutnya mulai bergerak lebih cepat, memanggil. Membutuhkan darah baru untuk tumbuh. Yoga terkejut, tetapi tidak bisa melawan. Ia hanya bisa menatap Maya dengan mata yang kosong. Maya bisa melihat ketakutan di wajahnya, tapi ia tidak bisa berhenti. Di saat itulah, dari dalam perut Maya terdengar suara melengking yang sangat tajam, memecah kesunyian malam. Jangan pilih dia, Bunda. Suara anak ketiga di dalam tubuh Maya terdengar dengan jelas, penuh amarah. Maya terhenti sejenak. Bayinya yang pertama, yang telah tumbuh besar di dalam rahimnya, menggeram. Dia bukan tumbal yang tepat. Dia bukan yang cocok untuk adikku. Kita akan memilih yang lain. Bayinya melayang keluar dari tubuh Maya, menabrak dinding, dan menjadikan Yoga tak berdaya. Darah mengalir deras dari tubuhnya.
Maya memegangi kepalanya, merasa terjepit oleh dua kekuatan yang bertarung di dalam dirinya. Di luar, angin berhembus kencang, menggerakkan daun-daun yang telah layu. Di dalam villa, sebuah pilihan harus diambil. Tumbal harus dipilih. Dan tak ada yang bisa melarikan diri dari perjanjian yang telah terikat. Malam itu, suasana di villa terasa semakin pekat. Maya terbaring di ranjang, tubuhnya terasa terikat dengan kekuatan yang tak kasat mata. Sejak pertemuan dengan Yoga, ia merasa dirinya semakin kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya. Bayinya yang pertama, yang sudah tumbuh besar di dalam rahimnya, kini menjadi penguasa sejati dari tubuhnya. Maya tahu bahwa tak ada jalan keluar. Segala pilihan telah tertutup, dan semua keputusan telah diputuskan untuknya. Namun, ada satu perasaan yang terus menghantui dirinya, penyesalan. Penyesalan karena telah melangkah terlalu jauh, karena telah terjerat dalam lingkaran kegelapan yang tak pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Bayi yang ia kandung, meskipun tampaknya tak lebih dari sekadar janin yang membutuhkan darah untuk bertumbuh, sesungguhnya telah menjadi makhluk yang jauh lebih kuat dari manusia manapun. Maya tahu bahwa perjanjiannya dengan Danyang penjaga gunung semakin mendekati titik kulminasi. Anak-anak dalam perutnya telah tumbuh begitu kuat, dan kini saatnya bagi mereka untuk menerima tumbal terakhir mereka. Tetapi ada perasaan lain yang merayap, rasa ketakutan yang semakin mendalam. Seiring berjalannya waktu, bayinya mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan yang tidak terduga, dan itu semakin menegaskan betapa berbahayanya kesepakatan ini. Ia masih mengingat percakapan dengan sang dukun tua beberapa minggu yang lalu, ketika perjanjian ini pertama kali diikat. Dukun itu dengan tegas memperingatkan bahwa Maya tidak bisa mundur. Setiap langkah yang diambil, setiap darah yang mengalir, akan membawa mereka lebih dekat ke takdir yang tak terelakkan. "Jangan berpikir kamu bisa berhenti, Maya," kata dukun itu dengan suara serak. "Anak-anakmu sudah terikat dengan dunia ini. Mereka membutuhkan darah manusia untuk hidup. Mereka adalah makhluk yang akan memerintah dunia ini jika kau berhasil memberi mereka apa yang mereka inginkan." Kini, peringatan itu terasa lebih nyata. Maya merasakan berat yang luar biasa di tubuhnya, sebuah beban yang tak bisa ia ungkapkan. Setiap pergerakan, setiap napas, terasa begitu sulit. Rasa sakit yang seolah tak pernah berakhir datang dari dalam tubuhnya, membuatnya merasa seperti akan hancur. Di luar, angin mulai berhembus kencang. Pintu villa berderak, dan Maya mendengar ketukan halus di pintu. Seperti sebuah bisikan dari dunia lain, suara itu menyusup masuk ke dalam pikirannya. Ketukan itu berasal dari seseorang yang datang untuk memenuhi takdirnya. Maya terbangun, tubuhnya bergerak tanpa kendali. Tanpa bisa menahan langkahnya, ia berjalan menuju pintu. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka pintu villa. Di luar berdiri seorang pria muda, lebih muda dari Yoga. Namanya Rudy, dan wajahnya memancarkan keputusasaan yang dalam. Maya bisa melihat bahwa pria ini adalah tumbal yang sudah ditentukan. Rudy datang tanpa tahu apa yang sebenarnya menunggunya. "Mbakyu, saya diperintah untuk datang," kata Rudy dengan suara lemah, matanya tak dapat menahan beban yang jelas terasa di tubuhnya. Maya menatapnya dalam-dalam, merasakan aura tak wajar yang mengelilinginya. Weton Rudy adalah Jumat Kliwon, yang berarti ia akan menjadi tumbal untuk anak ketiga, anak yang telah lama menunggu dengan kelaparan. Maya merasakan dorongan yang kuat di dalam dirinya. Bayinya yang pertama, yang semakin besar dan mengerikan, seolah menginginkan darah dari Rudy. Maya tidak bisa menahan perasaan itu. Ia merasakan tubuhnya seperti dipenuhi dengan sesuatu yang asing, sesuatu yang mengendalikan gerakannya. Tubuh Rudy terlihat sangat rapuh, dan meskipun ada rasa takut yang jelas di matanya, ia tidak dapat melawan dorongan yang datang dari dalam dirinya. Ia menginjakkan kaki ke dalam villa, terhanyut dalam aliran takdir yang sudah ditentukan. Begitu pintu tertutup, suara dari dalam tubuh Maya mulai terdengar. Bayinya yang pertama memanggil, menginginkan darah, menyuruh Maya untuk segera melakukan apa yang diinginkannya. Maya merasa perutnya bergetar hebat. Rudy berdiri di hadapannya, bingung dan takut,
seakan merasakan adanya sesuatu yang lebih besar yang mengancam dirinya. Tapi tubuh Maya bergerak lebih cepat dari yang bisa ia kontrol. Dengan gerakan liar, ia meraih tubuh Rudy, mencium lehernya yang dipenuhi keringat dingin. Bayinya yang pertama, yang telah tumbuh sangat besar di dalam rahimnya, bersuara lagi, kali ini lebih keras. "Jangan biarkan dia pergi, Bunda. Jangan biarkan darahnya mengalir ke tanah." Maya mengeratkan pelukannya pada Rudy, mencium bibirnya yang terbuka lebar. Dalam hitungan detik, tubuh Rudy terkulai lemah, darah mengalir deras, memenuhi lantai villa dengan tumpahan yang begitu gelap. Maya merasakan keinginan yang sangat kuat untuk melanjutkan, tetapi pada saat itu, suara dari dalam perutnya kembali terdengar. "Jangan pilih dia, Bunda. Dia bukan pilihan yang benar. Kita akan mencari yang lebih baik." Suara dari anak ketiga berbicara dengan suara penuh kebencian. Maya merasa seluruh tubuhnya bergetar, dipenuhi dengan kekuatan yang begitu besar. Anak ketiga, yang selama ini tampak seperti tidak terlihat, kini semakin aktif. Sesuatu yang lebih jahat dari yang pernah dibayangkan mulai menguasai tubuh Maya. Suara teriakan terdengar, mengisi seluruh villa. Dengan satu dorongan kuat, bayinya yang pertama melepaskan dirinya dari tubuh Maya, terbang keluar, menabrak dinding dan menghilang. Maya jatuh terduduk di lantai, merasa lelah dan kosong. Tubuh Rudy terbaring tak bernyawa di sampingnya, darahnya membasahi lantai. Anak ketiga, yang sebelumnya tenang, kini menjadi pusat dari segala kekuatan yang ada dalam tubuh Maya. Ia merasakan dirinya tenggelam dalam kekuatan yang sangat gelap, sebuah kekuatan yang tidak dapat ia hindari. Tak ada yang bisa melarikan diri dari perjanjian yang telah terikat. Di luar, langit mendung dan gelap, seperti mempersiapkan datangnya badai yang akan menghancurkan segalanya. Di dalam villa, pilihan terakhir telah diambil. Dan tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditentukan. Maya terbaring di lantai villa, tubuhnya lemas, seakan seluruh energi hidupnya telah terkuras. Darah Rudy, yang sebelumnya memenuhi lantai, kini hanya meninggalkan noda-noda gelap yang semakin memudar. Bayinya, yang telah lama mendominasi tubuhnya, kini terasa jauh, tak lagi ada dalam kendali Maya. Sesuatu yang lebih mengerikan telah mengambil alih dirinya. Sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih gelap. Maya merasakan perubahan yang tak terelakkan. Sesuatu yang melawan hukum alam, sesuatu yang bahkan tak bisa dia kontrol dengan kekuatan manapun. Ketika bayinya yang pertama melarikan diri dari tubuhnya, sebuah kekosongan muncul di dalam diri Maya. Sebuah lubang besar yang tak bisa diisi. Dan yang lebih menakutkan, lubang itu terus menghisap seluruh kekuatannya, menjadikannya kosong dan tak berdaya. Di luar, angin semakin kencang. Suara gemerisik daun-daun kering yang terbawa oleh angin seakan menjadi latar suara yang mengiringi setiap langkah yang datang. Maya merasakan kehadiran sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu yang jauh lebih tua dari apapun yang pernah ia ketahui.